Sahabat manusia, ya, julukan ini mungkin sering kita sematkan pada hewan yang satu ini, lumba-lumba. Parasnya yang lucu semakin menguatkan image mamalia air ini sebagai kawan terbaik manusia di dalam lautan. Tetapi tahukah Anda bahwa lumba-lumba tetaplah hewan liar yang bisa membahayakan manusia? Lantas, bagaimana dengan mereka yang setiap hari bergelut dengan lumba-lumba? Jika Anda berwisata ke Taman Impian Jaya Ancol, khususnya di gelanggang samudra, pasti tak akan melewatkan sebuah pertunjukan spektakuler dolphin show atau atraksi lumba-lumba. Pengunjung akan dibuat terpukau melihat tingkah lucu dan kepintaran hewan mamalia laut ini. Dari melompat ke udara, melakukan berbagai permainan, sampai bisa berinteraksi dengan manusia. Namun tahukah Anda, di balik perilakunya yang menggemaskan ini, hewan yang beratnya bisa mencapai 230 kg ini bisa dengan mudah mencederai manusia sampai berakibat fatal. Ya, dengan ujung mulut yang merupakan bagian terkeras dari tubuhnya, lumba-lumba bisa saja menyerang manusia tak terkecuali pelatihnya. Seperti yang dialami Uzi Fauziah yang memilih pekerjaan ekstrim sebagai pelatih dan perawat lumba-lumba. Lebih dari 3 tahun menjalani profesinya ini, perempuan berusia 25 tahun ini mengaku cukup sering mengalami insiden saat berenang bersama lumba-lumba. Kalau aku sih pertama kali atau aku punya pengalaman itu aku pernah diseruduk si lumba-lumbanya ini. Di bagian pipi aku, udah gitu karena dia udah seruduk di bagian pipi, dia langsung nyerang tangan aku lagi. Wah, kalau waktu itu rasanya sakit banget dan pasti panik banget sih. Kejadian mengerikan akibat serangan lumba-lumba rupanya tak hanya dialami Uzi saja. Enrico, rekan seprofesi Uzi, juga pernah mengalami kecelakaan saat melakukan atraksi bersama lumba-lumba. Remaja berusia 21 tahun ini bahkan sampai harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami cedera serius di bagian tulang rusuknya. Jadi lumba-lumba itu mungkin lagi moodnya lagi sedikit emosi mungkin ya. Jadi saya didorongnya agak lebih kencang itu. Nah, saya kena pinggiran kolam. Terus saya sempat ke rumah sakit dulu, dirawat dulu kan. Itu posisi lagi show. Itu lumayan sakit itu. Kita harus nahan sakit tapi harus senyum. Tapi gemeteran juga sih sebenarnya. Lebih keras lagi. Ya. Di balik aksi pertunjukan lumba-lumba yang memukau ratusan pengunjung, rupanya ada perjuangan besar dari para kiper atau perawat binatang buas. Karena melatih lumba-lumba agar bisa jinak dan dekat dengan manusia memang bukan pekerjaan yang mudah. Biar bagaimanapun, lumba-lumba tetap memiliki insting sebagai binatang liar. Jika tidak hati-hati, bukan tidak mungkin seorang pawang sekalipun bisa mengalami kecelakaan fisik sampai nyawa menjadi taruhannya. Uzi yang menjadi satu-satunya pelatih wanita di kolam ini menyebut kuncinya adalah mengenali karakter mamalia laut ini. Paling sulit, ya sulit sih kalau berhadapan sama lumba-lumba ya karena itu dia kita pertama harus kenal karakter dari si hewan tersebut, dari si lumba-lumbanya tersendiri. Karena setiap lumba-lumba di sini itu karakternya beda-beda. Biasanya kita kalau lihat dari karakter si lumba-lumba itu dari sifat alamiahnya, pertamanya tentunya dari gerakan, dari matanya juga bisa. Tak hanya menghadapi perilaku lumba-lumba yang seringkali tak terduga, menjadi seorang pawang juga harus bisa beradaptasi dengan lokasi tempatnya bekerja. Salah satunya adalah kedalaman kolam yang tidak bisa dibilang dangkal, serta mengatasi kepanikan ketika menyelam. Nah, karena di sini itu kolamnya dalamnya itu kurang lebih sekitar 8 meter ya. Jadi harus punya basic yang bagus sih, kayak mulai dari terapannya. Jadi kita harus benar-benar basic terapannya sih yang diperhatiin. Maka wajar saja, meski setiap hari melatih dan menjaga lumba-lumba, rasa takut dari seorang pelatih pun terkadang muncul. Karena itulah bagi para pelatih, menjalankan standar operasi peraturan adalah hal wajib yang harus dilakukan demi menjaga keselamatan. Kalau
Kalau kayak gitu setiap hari aku rasain sih. Palingan aku baca doa aja sampai kayak kalau mau show tuh kayak deg-degan sampai kayak mau mual gitu. Trauma sih enggak sih sebenarnya. Karena apa ya? Kita dari awal ngerawat, ngedidik, semua itu kan bareng sama lumba-lumba, sama singa laut. Sempet takut buat ngilangin, buat numbuhin kepercayaan diri itu agak gampang sebenarnya. Dari berbagai penelitian disebutkan, meski terlihat sebagai hewan yang ramah kepada manusia, lumba-lumba ternyata menyimpan rasa stres yang tinggi ketika harus berenang dekat manusia. Oleh karena itu, di berbagai negara, berinteraksi dengan lumba-lumba di alam liar bisa berujung pada denda, bahkan penjara. Tantangan bekerja sebagai pawang hewan buas tak hanya dirasakan oleh Uzi dan Enrico saja. Dedi, seorang pawang singa laut pun juga tak lepas dari banyak kisah mencekam yang sering ia alami. Meski terlihat lucu dan menggemaskan, tingkah laku singa laut di wahana pertunjukan bukan sesuatu yang bisa dengan mudah didapatkan. Dedi bersama timnya harus menghabiskan waktu selama bertahun-tahun untuk melatih dan merawat singa laut agar sepasang mamalia yang tergolong hewan buas ini bisa dijinakkan dan berinteraksi dengan manusia. Tampak kalau orang lain melihat singa laut itu jinak ya kan, tapi di belakangnya itu kan banyak sekali orang yang nggak tahu singa laut itu sebenarnya galak atau gimana sih. Nah, sebenarnya singa laut itu dia galak. Pasalnya, meski terlihat sudah jinak, insiden serangan singa laut pernah menimpa Dedi. Bahkan saat itu serangan terjadi ketika pertunjukan sedang ditonton oleh ratusan penonton. Akibat serangan itu, Dedi mengalami luka yang cukup serius. Leher saya pun juga pernah nih di sini, pernah digigit oleh singa laut juga leher saya di sini. Pada saat show itu masih berlangsung, otomatis saya mundur ke belakang dan digantikan sama teman saya. Banyak sekali yang dirasa, rasanya sakit. Rasanya nyeri, seperti apalah ibaratnya digigit sama singa laut kan. Bahkan jika dihitung sejak kedatangan singa laut, proses melatihnya pun meninggalkan jejak luka pada tubuh Dedi. Pernah, di kaki juga pernah. Itu pernah sobek, pernah digigit, seperti itu. Jadi emang pada saat singa laut kita latihan, mungkin dia tiba-tiba birahi, ya kan, pada musim birahinya. Nah, pada saat itu dia malah nyerang pelatihnya. Namun rasa kecintaan merawat binatang yang begitu dalam membuat Dedi justru semakin menikmati pekerjaannya ini. Rasa takut yang terkadang muncul justru dianggap Dedi sebagai motivasi agar dirinya harus bisa berhasil dekat dan menjinakkan singa laut. Pasti ada rasa takut gitu loh. Wah, ini dia mau gigit saya lagi nggak ini ya? Ya kan seperti itu. Tapi ya mau nggak mau, ya itulah profesi saya di singa laut. Seperti itu. Dan bukan hanya kiper aja. Jadi di setiap pekerjaan pun juga pasti ada resikonya gitu loh. Meskipun lumba-lumba dan singa laut tergolong mamalia yang cerdas dan bisa dijinakkan, namun bukan berarti bisa dengan mudah memperlakukan kedua binatang ini. Sejinak apapun binatang, tetap saja insting dan sifat asli kebuasannya tak akan pernah bisa hilang. Sehingga untuk merawat dan mendekatinya harus tetap hati-hati dan hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah benar-benar terlatih. Jadi walaupun kita lihat itu tidak menunjukkan kebuasannya dengan auman atau dan sebagainya dengan perilakunya, tetapi sebenarnya mereka termasuk hewan buas. Dan insting untuk liarnya tetap ada. Jadi tidak bisa dengan leluasa kita memegang gitu kalau tidak terlatih atau tidak didampingi trainer gitu. Untuk membuat lumba-lumba dan singa laut menjadi jinak, tidaklah cukup dengan pendekatan oleh pawang saja. Tetapi juga sangat diperlukan antisipasi medis untuk bisa tetap memantau perkembangan dan perilaku binatang yang setiap harinya bisa berubah-ubah. Pemeriksaan rutin itu, pemeriksaan yang kita lihat itu sebenarnya tiap hari ke hewan-hewan itu, satwa-satwa itu,
seperti misalnya respon makannya, kemudian kepatuhannya. Jadi ketika kita memanggil, ketika kita memegang dia tidak menyerang dan sebagainya. Kemudian juga gerakannya itu normal atau tidak. Terlepas dari segala pengalaman mencekam menghadapi binatang-binatang buas, para kiper di Samudra Ancol ini mempunyai satu visi misi yang sama. Bekerja dengan hati untuk bisa selalu menghibur semua pengunjung yang datang.